Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Latif. Saya dari grup 3. Di sini saya akan melanjutkan kembali yaitu matkul tentang pemrograman web. Pada sebelumnya, di video sebelumnya saya tuh sampai merelasikan antar tabel di dalam PHP MyAdmin, dan di video ini saya akan menjelaskan mulai dari mengkoneksikan dari database PHP MyAdmin ke dalam web yang dulu waktu itu pernah saya buat. Yang pertama, seperti biasa, ininya dinyalakan dulu XMPP-nya. Ininya dinyalakan AP MyAdmin dan MySQL-nya. Nah, selanjutnya saya di sini langsung aja to point karena udah dari video-video yang kemarin. Di sini saya langsung aja ke koneksinya. Di sini saya nggak akan ngetik, tapi saya di sini akan ngejelasin mulai langkah-langkah step by step dari koneksi, mulai dari koneksi sampai akhirnya si data tersebut bisa di print atau dicetak. Nah, ini adalah semua datanya. Nah, yang pertama itu kita bikin dulu suatu codingan seperti ini. Dan ini ingat nge-save-nya itu pakai PHP, bukan pakai HTML lagi, karena ini mau koneksinya nanti ke PHP. Terus kita save di bagian ini, di folder C, di XMPP, dan di bagian htdoc. Nah, di sini saya ini save di sini. Di sini saya nuin nama foldernya itu makanan bagus, kayak gini. Pertama-tama saya akan menjelaskan dulu dari koneksinya. Ini adalah koneksi yang saya buat untuk mengkoneksikan dari data PHP MyAdmin ke dalam web. Dan yang pertama ini ada koneksi ini. Nah, ini tuh username, localhost, ini sebuah itunya namanya, dan username-nya juga ini masih root karena belum diganti secara default jadi root. Dan DB maksud di sini DB ini adalah makanan bergizi, dan ini adalah nama database yang ada di dalam PHP MyAdmin. Jadi supaya terkoneksi dengan web, maka di sini harus benar-benar teliti dan jangan ada yang kelewat, entah itu koma ataupun apapun. Harus benar-benar teliti di sini nama ini, karena kalau nggak teliti atau beda sedikit, nantinya nggak akan connect ke database yang ada di PHP MyAdmin kita. Nah, ini tuh untuk koneksinya. Ini koneksi MySQL Connect, ini mengkoneksikan ke sebuah database di PHP MyAdmin, mulai dari username-nya dan password-nya juga, karena password-nya saya kosongkan. Jadi di bagian sininya juga ini saya nggak tulis, ini saya kosongkan ya untuk bagian password-nya, jadi nggak pakai password. Dan jika nanti error atau enggak terkoneksi, maka akan muncul tampilan seperti ini, connection failed. Karena di sini saya berhasil, karena di sini saya akan coba untuk buka, tapi saya bukanya di sini pertama-tama saya akan buka dulu dari webnya. Ini dari web. Nah, ini adalah web yang dulu pernah saya buat. Di sini saya simpannya itu di bagian menu. Nah, di menu sini, ini tuh sebenarnya bukan menu-menu ya, tapi ini tuh lebih ke manfaat-manfaat dan kayak gitu. Nah, seperti makanan pokok. Di sini saya klik di sini. Nah, ini seperti ini. Ini tuh yang pertama saya bikin ininya terlebih dahulu. Itu untuk memudahkan tombol-tombol ya, ini tuh untuk memudahkan supaya nggak terlalu ribet, ataupun mau kemana-mana tinggal di sini aja. Mau daftar menu, mau cetak data ataupun cek data, kita bisa di sini saja. Dan maksud dari koneksi ini bisa kebuka di sini. Jadi nyambung dari data PHP MyAdmin itu bisa dibuka di sini di web. Nah, ini tuh dengan codingannya ini, koneksi ini. Kalau gagal, ini gak akan nampil seperti ini, tapi ada tulisan
seperti ini, connection failed, seperti itu. Dan yang selanjutnya saya membuat indeks. Namun di sini indeks saya itu sangat simple banget, sangat sedikit, karena indeks di sini saya jadikan yang di bagian ini. Nah ini, tambah data menu makanan, daftar menu, cetak data menu, dan cari data. Indeksnya itu cuma sedikit dan codingannya juga sedikit. Nah ini codingannya. Ini tuh hanya untuk menampilkan di halaman utama saja, di halaman ini, biar nggak ribet nyarinya. Jadi saya bikin seperti itu. Nah ini untuk tambah data menu, ini untuk yang bagian ininya, dan ini juga ada daftar menu. Daftar menu ini untuk di bagian ini, daftar menu. Kemudian selanjutnya itu cetak data menu, atau istilah lainnya print, kayak gitu di sini. Nah ini seperti ini, cetak data menu. Kemudian yang terakhir cari, yaitu codingan yang ini. Nah yang ini, codingan yang ini. Setelah koneksi dan indeks, selanjutnya saya di sini ingin menampilkan database dari PPMyAdmin supaya bisa tampil di web saya. Saya gunakan codingan yang ini. Nah yang ini tuh include menu makanan PHP. Ini maksudnya supaya pas ketika kita buka di sini, nah seperti ini, buka di sini tuh langsung masuk ke halaman ini, ke halaman daftarnya, ke daftar data-data menu yang ada di PPMyAdmin, bisa tampil di sini di web. Menu barang PHP, menu makanan PHP. Kalau maksud dari menu makanan PHP ini tuh untuk supaya terhubung ke sini. Nah ke sini, ke data ini. Kalau ini dihapus, include ini dihapus, ketika kita ngeklik di sini daftar menu, itu gak akan masuk ke halaman ini gitu maksudnya. Ke bawahnya lagi, ini mah tabel, ini tuh tabel ya, tabel. Ini biasa border, ukuran-ukurannya seperti itu. Di sini saya gunakan nama juga daftar menu makanan karena sesuai dengan web saya tentang makanan. Dan nama yang ini daftar menu makanan. Nah yang ini. Ke bawah lagi selanjutnya, ini tuh maksudnya ini yaitu untuk kita bikin tabel. Tabel dimana tabel ini bukan tabel dari PPMyAdmin, tapi ini tabel, namanya ini supaya kita bisa membuat tabel di webnya seperti ini. Dengan ini nomor, kode, nama, harga, edit, delete ini bukan tabel ini, tapi ini nanti tombol, seperti tombol gitu yang nantinya bisa kita gunakan untuk misalnya edit. Nah itu bisa gunakan untuk edit, dan delete itu bisa untuk menghapus data nantinya. Kalau tabel itu semuanya sampai sini, sampai harga, sampai ini. Kita lihat di sininya. Nah ini mulai dari nomor, kode, nama, harga, sampai sini. Edit juga saya masukkan dalam tabel karena biar nggak ribet juga. Dan ini udah masing-masing. Kalau ngedit ya di sini susu, misalnya namanya, di sini edit, ini delete-nya. Jadi berpinggiran berjajar ke pinggir supaya nggak terlalu pusing lihatnya. Ke bawahnya lagi. Nah ini interkoneksi ini supaya terkoneksi ke webnya yang sudah saya tadi jelaskan. Masuk dari ini select from menu, ini itu codingan ini itu untuk mengambil data dari ini. Ntar saya lihat terlebih dahulu ininya. Saya buka terlebih dahulu di PPMyAdmin-nya supaya ini membuktikan. Nah ini udah nampil. Maksud dari codingan yang tadi,
yang ini, select from menu itu supaya bisa ngambil data dari sini, dari tabel menu ini. Lanjut lagi ke bawah. Ini tuh query MySQL, query koneksi ini untuk mengkoneksikan ke SQL-nya supaya bisa tampil di web sana. Selanjutnya ini tuh untuk penomoran supaya otomatis, jadi kita harus gunakan seperti ini. Dan nomor itu pertama ini, dan yang kedua itu harus kayak gini, nomor dengan disambung lagi dengan huruf tambah 2 kali supaya itu bisa kalau nambah data itu langsung menambah 1. Misalnya mula-mula kita datanya itu ada 2, nah kita mau nambahkan 1 jadi otomatis tambah 1, jadi si nomornya itu bakalan otomatis jadi 3 karena ini udah pakai otomatis kayak gini, pakai rumusnya. Untuk ini td echo nomor ini yang tadi ini menyatu sama yang ini, pertama ini untuk nomor ini dan ini itu supaya nomornya itu otomatis gak berurutan. Kalau kayak gini tuh nanti nomornya tuh bakalan satu semua, jadi bakalan kayak gitu. Ini tuh untuk koneksi ke datanya, itu untuk kode yang pertama. Nah ini nama, harga, ini tuh ini. Nah ini kode, nama, harga. Jadi ini tuh harus diketik kembali di codingannya supaya bisa nampil di web, tapi ini harus benar-benar sama namanya, jangan ada yang beda sedikit pun, karena kalau beda nggak akan nampil nantinya di web. Ke bawah lagi. Nah ini di sini ini tuh tombol edit, ini tombol edit, tombol edit ini dan tombol delete, 2 tombol delete dan tombol edit. Ini tuh yang ini bagian ini. Nah ini edit sama delete ini. Di sini tuh saya gunakan lagi jadi supaya masuk, begitu diklik itu bisa masuk langsung ke halaman tempat pengeditan data tersebut. Jadi di sini saya ketikkan lagi edit.php dan yang delete juga sama. Di sini saya ketikkan delete.php supaya begitu kita klik delete itu langsung datanya itu ke delete atau kehapus, baik itu di halaman webnya ataupun di data MySQL-nya itu semua kehapus. Langsung lanjut lagi ke bawahnya. Ini udah tadi bagian nomor sama yang di atas itu berurutan. Nah di sini di dalam halaman ini di daftar menu atau daftar barang ini saya nggak lupa saya gunakan lagi tombol kembali supaya dilihatnya itu lebih enak. Dan tombol kembali ini saya taruhnya itu di bagian bawah supaya nggak terlalu menghalangi juga. Kalau di atas misalnya itu lebih menghalangi seperti ini misalnya. Nah ini tombol kembali ini tuh codingannya simple banget. Nah hanya segini, yang dimana ketika klik itu akan masuk lagi ke dalam inputan PHP-nya. Jadi seperti ini. Awalnya itu kita berada di sebuah halaman untuk input si datanya. Jadi pas kita ke sini ke daftar menu, kita kembali ini langsung balik lagi ke sini. Ini maksudnya gitu. Selanjutnya daftar barang udah. Sekarang saya lanjut lagi ke menu untuk input datanya, untuk menambahkan data. Di sini saya akan sekaligus mencoba untuk menginput data, memasukkan data dari web, dan nanti saya akan lihat juga di data PHP My Admin-nya apakah langsung menambah otomatis setelah saya inputkan di webnya. Saya akan jelaskan terlebih dahulu sebelumnya. Oke, selanjutnya ketika daftar menu udah, daftar barang udah, di sini saya akan langsung lanjut aja ke dalam inputan. Inputan ini seperti ini. Ini itu untuk inputan, ini semua codingan yang ada nantinya tampil ini, bagian ini. Saya akan jelaskan terlebih dahulu satu persatu dan mulai dari atas, misalnya dari sini.
Ini tuh untuk nama title yang di atasnya. Ini tuh function. Nah, ini tuh if misalnya dokumen. Nah, jika dokumen dari pro menu teks kode misalnya ini tuh kosong. Misalnya ketika kita mau input misalnya ini tuh kita nggak diisi, misalnya ini kosongin, tapi kita langsung ngeklik ini tuh bakalan misalnya ini gak diisi, nama sama harga itu diisi, nantinya akan tampil kayak gini, kode barang harus diisi, dan seterusnya pun entah itu nama, harga, sama semuanya kan seperti itu. Langsung aja ke bawah. Nah, ke bagian ini include menu makanan. Ini tuh yang saya katakan itu adalah indeks. Namun di sini indeksnya saya dibuat sesimpel mungkin. Indeksnya itu seperti ini. Tulisnya itu hanya sebaris. Nah, ini tuh untuk mengambil ataupun memperlihatkan data dari database PPM-nya. Dan yang ke bawahnya itu ini tabel. Ini tuh sama kayak tadi, kayak daftar menu barang, ini tuh tabel untuk bikin di webnya. Bikin di web ini. Dan kalaupun di sini misalnya mau kita tambahkan kode menu, tapi di nama database di sininya itu kode aja, nggak pakai menu, misalnya nama menu makanan, mau tambahin bisa, dan programnya pun nggak akan error karena ini mah codingan tabel yang ini tuh hanya untuk membuat, kalau istilahnya membuat desain di webnya aja, maksudnya desain ini web ini. Nah, ini web ini yang tadi itu untuk nama di sini. Jadi ini mau nambahin misalnya nama menu makanan itu bebas, nama harga semuanya sama. Nah, kalau bagian ini tombol untuk ngoke atau submit. Misalnya tombol ini saya ceritakan. Nah, ini tombol ini itu tombol ini codingannya seperti ini. Input name, tabel diisi, misalnya itu tabel harus diisi semua dan langsung klik itu, jadi otomatis datanya itu tersimpan. Nanti saya akan coba cek inputkan datanya dan saya akan lihat di data PHP adminnya. Kalau nggak diisi itu bakalan tampil kayak gini. Kalau nggak diisi semua yang ini, kalau nggak diisi itu bakal tampil mohon untuk diisi semuanya kayak gitu. Lanjut lagi ke bawahnya sedikit lagi. Ini itu biasa untuk mengkoneksikan ke PHP-nya, ke webnya. Ini tuh untuk post itu untuk menampilkan dari tabel yang tadi di data SQL-nya tampil ke web. Dan yang ini tuh, nah kalau kode misalnya nama-nama tabel yang ini tuh jangan disamain persepsinya kayak yang ini, karena ini tuh hanya untuk web saja. Kalau ini tuh tabel untuk mengambil data dari PHP admin, jadi ini harus benar-benar sama tulisannya itu. Nah, seperti ini. Selanjutnya ini SQL insert into menu values, kode nama harga. Nah, ini tuh maksudnya seperti ini. Kita bikin di sini untuk input, misalnya bikin ini semua diisi. Nah, jadi ini tuh fungsinya itu untuk memasukkan apabila ini diklik, jadi langsung otomatis masuk ke dalam data PHP admin-nya. Jadi seperti itu fungsi codingan yang ini. Ini tuh biasa untuk mengkoneksikan ke SQL-nya. Nah, maksud dari Eko ini, kalau nanti kita berhasil memasukkannya atau istilahnya nggak ada yang error, nanti itu bakalan langsung ada tulisan data berhasil dimasukkan ke database. Ataupun kalau gagal, di sini ada
tulisan gagal kayak gini. Di sini saya akan coba isikan, inputkan. Saya akan lihat terlebih dahulu untuk ininya. Ini ada di sini saya akan inputkan aja. Ingat itu kodenya itu gak boleh sama ininya, kode ininya. Kalau sama itu gak akan masuk, gak akan berhasil diinputkan. Yang udah itu 579, berarti satu belum. Di sini saya gunakan satu aja untuk kodenya. Untuk nama barangnya di sini saya gunakan aja, misalnya buah anggur. Untuk harga 1 kilonya kurang tahu, ini misalkan aja, misalkan 30.000 seperti ini. Inputkan. Nah, ini data barang berhasil dimasukkan ke database. Ini tuh dari codingan yang ini, dari EcoScript yang ini. Dan kita cek data menunya, buah anggur. Nah, ini karena tadi itu nomor 1, jadi langsung otomatis, jadi nggak di sini, nggak di bawah tapi di atas, karena ini tuh bener-bener secara berurutan nomornya kayak tadi saya jelasin udah otomatis. Jadi langsung aja menggeser yang lainnya, jadi yang barusan inputkan jadi di atas seperti ini anggur. Dan kita buktikan, kita lihat di database PHPMyAdmin-nya. Ini kita klik lagi. Nah, ini buah anggur ini udah berhasil masuk ke dalam ininya, ke dalam database PHPMyAdmin-nya. Satu kali lagi saya coba ketikkan lagi. Di sini saya masukkan lagi data nomor 2 belum. Nah, di sini atau enggak, di sini saya akan masukkan nomor 11 untuk contoh aja. Di sini kodenya saya gunakan 11. Di sini namanya saya, nama data barangnya misalnya daging sapi, misalnya kayak gini, daging sapi. Daging sapi takutnya udah ada. Oh, belum. Ya, saya gunakan daging sapi aja di sini untuk nama menu makanannya. Daging sapi kayak gini. Untuk harganya itu biasanya 100.000 per kilo. Nah, data berhasil dimasukkan. Kita lihat. Nah, seperti ini. Jadi kalau saya kata tadi masukannya kode 11, jadi gak akan munculnya di sini tapi di bawah 10. Jadi berurutan ke bawah seperti itu. Untuk masalah input udah beres, udah berhasil. Saya langsung aja lanjut ke yang lainnya lagi. Setelah input, saya langsung aja ke delete terlebih dahulu, ke delete. Nah, ini codingan delete ini seperti ini. Ini biasa untuk mengkoneksikannya. Delete kode itu untuk mengambil kode yang dari database PHPMyAdmin-nya. Ini delete from menu where code, ini artinya itu seperti ini. Jadi ini tuh akan mendelete dari database yang kita pilih, misalnya seperti ini. Biasanya di sini akan contohkan, saya akan menghapus beberapa data yang ada di daftar menunya seperti ini. Misalnya ini maksud dari sini tuh seperti ini. Misalnya ini di bagian sosis. Nah, ini maksudnya itu di kode bagian ini. Jadi hapusnya itu kalau kita lihat sini tuh hapusnya akan data yang ini aja, nggak semua yang ini kehapus. Maksudnya kayak gitu codingan yang tadi itu. Sini kan coba delete. Nah, data menu makanan berhasil dihapus. Ini tuh juga sama, harus ada di dalam codingannya. Saya di sini coba jelaskan ke bawah. Nah, ini di bagian ini clip ini data menu makanan berhasil dihapus. Ini tuh kalau menghapusnya itu, kalau mendelete-nya itu selesai atau berhasil, jadi bakalan nampil kayak gini. Data menu makanan ini yang dimana tampilnya itu bagian ini. Nah, ini nampil di sini. Dan kalaupun gagal atau misalnya codingan tersebut ada yang error, jadi otomatis gak akan ngapus dan akan nampil tulisan yang ininya, data barang gagal dihapus. Kalau belum dipilih nanti bakalan tampil kayak gini, barang belum dipilih, jadi harus benar-benar diklik dulu ininya dipilih ya, kayak gitu. Kita oke aja dan otomatis, nah nggak ada di sini.
nama database yang tadi sosis itu udah gak ada lagi di tabel webnya, dan mari kita lihat juga di tabel data PHP adminnya apakah masih ada ataupun udah hilang. Kita lagi refresh, ini kan ada sosis, ini kita lihat, kita coba refresh. Nah udah gak ada, udah hilang. Nah seperti itu, lihatnya itu udah berhasil. Di sini saya akan coba lagi hapus satu data lagi, database lagi. Saya akan hapus ini kerupuk. Hapus. Nah, berhasil lagi. Udah gak ada. Kita cek lagi di sini. Nah, udah gak ada. Data kerupuk itu udah otomatis kehapus ketika kita menghapusnya di web. Itu fungsinya supaya lebih mudah, nggak bolak-balik buka PHP admin, semuanya itu bisa di halaman webnya. Entah itu mau input, delete ataupun ngedit, semua bisa. Yang delete itu sedikit, hanya segini, dan mungkin cukup seperti barusan penjelasannya, dan saya akan melanjutkan lagi ke yang lainnya. Yang lainnya itu yang pertama tadi koneksi, yang kedua itu menu makanan ataupun bisa disebut juga indeks, yang kedua daftar barang, yang keempat perusahaan tambah, dan yang barusan sekali saya jelaskan itu bagian delete ataupun penghapusan database. Dan selanjutnya saya akan langsung beralih ke dalam edit. Edit itu kayak gini. Nah ini untuk edit, ini tuh seperti ini. Ini adalah codingannya ya, codingan editnya. Saya akan jelaskan dari atas terlebih dahulu. Ini tuh untuk include, ini tuh untuk koneksi ke PHP-nya, dan ini seperti biasa ini tuh untuk menampilkan si dari kode dari data PHP adminnya. Ini select from menu, ini tuh untuk mengambil itu data dari tabel menu. Jadi sebelum kita edit itu harus pilih kayak tadi, kayak hapus sama. Nah yang bagian ini, terus kita klik di sini itu kan edit yang bagian ini, data yang ini, nggak semua diedit. Itu untuk koneksi ke SQL-nya. Nah ini tuh maksudnya ini, ketika klik ini tuh nama yang ada ataupun nama yang mau diedit itu udah tampil di bagian kolom. Maksudnya kolom yang ini saya akan praktekkan, sambil praktekkan. Ini buah anggur. Nah ini kolom ini, jadi kolom ini tampil. Ini tuh codingan yang ini, bagian codingan yang ini, tampung masing-masing data ke dalam variabel seperti itu. Dan ini tuh untuk kalau dibilang ini ke bawahnya, ini tuh untuk kayak tadi sama. Kalaupun di sana kosong, itu tuh harus diisi semua. Jadi ini tuh nggak boleh kosong, harus ada. Kalaupun di sini kita kosong, kita tuh pasti bingung kita mau ngedit data yang mana. Jadi jangan kosong, ini harus ada. Dan jangan lupa codingan yang ini juga sama, langsung ke bawah lagi. Bagian ini untuk nama di atasnya, ini untuk tabel. Ini tadi saya udah jelaskan beberapa kali, karena tabel ini itu bebas namanya, mau ditambahin juga. Ini kan ini untuk tabel desain di webnya aja, bukan ngambil dari database-nya. Jadi terserah mau kita tambahin, bisa, gak akan error dan akan tetap jalan programnya. Ini untuk submit editnya ini untuk klik OK-nya. Yang ini edit menu ini, oke, tombol yang ini. Lanjut ke bawah, ini untuk tombol kembali yang di bawah, yang ini kembali langsung ke dalam ini lagi, ke daftar menu. Ini codingannya langsung aja lanjut ke bawah lagi, ini tabel edit. Nah kalau ini
codingan ini tuh, nama ini tuh harus sama persis kayak nama-nama yang di tabel database-nya, jadi nggak boleh beda. Kalau beda nggak akan nampil, nantinya nggak akan bisa terhubung, nggak akan nampil di webnya database yang ada di PHP-admin-nya. Langsung aja ini update. Ini tuh maksudnya supaya nanti kita udah ngedit itu langsung terupdate dan nama database yang ada di webnya itu langsung berubah sesuai yang telah kita edit, kita ganti kayak gitu. Di sini saya masukkan juga kode, nama, harga, karena takutnya nanti saya akan mengedit kode juga, nama juga bisa saya edit, harga juga. Kalau di sini nggak tuh semua ini nggak akan bisa edit. Misalnya ini di sini nggak ada nama, nah namanya itu nggak akan bisa diedit kayak gitu. Dan maksud echo ini sama kayak tadi, kayak edit, kayak delete juga, maksudnya kayak delete. Jadi kalau berhasil akan muncul data menu berhasil, kalau gagal akan muncul menu gagal. Oke, ini semua codingannya. Jadi saya akan coba untuk edit dari kita apakah ini berfungsi atau tidak, nanti saya akan coba. Langsung aja saya akan coba untuk editnya. Langsung masuk ke sini. Ini tuh awalnya ini buah anggur, saya akan ganti ini tuh jadi buah pepaya. Pertama-tama itu kita klik ini edit. Nah ini untuk kodenya saya nggak akan ganti. Ininya juga harga saya nggak akan rubah, saya akan rubah ini aja buah anggur, karena sebenarnya sama aja. Kalau ini juga sama, tapi saya akan ini sini aja ini buah pepaya, saya akan ganti dengan buah pepaya kayak gini. Klik oke. Data menu berhasil diedit. Ini tuh udah berhasil, dan mari kita lihat database atau data yang ada di web dan di data PHP-admin-nya apakah udah berhasil berubah tidak. Mari kita lihat. Ini klik oke aja ya. Nah ini udah langsung jadi ke halaman web ininya lagi, ke halaman edit. Di sini udah berubah pepaya, dan kemudian kita lihat di daftarnya, kita kembali aja klik ini. Nah ini udah berubah menjadi buah pepaya. Dan mari kita lihat lagi di dalam database PHP-admin-nya apakah yang tadi udah berhasil dirubah jadi buah pepaya, karena tadi kan awalnya buah anggur, sekarang jadi buah pepaya. Kita lihat di sini, kita ini terlebih dahulu. Nah ini udah berhasil, udah jadi buah pepaya. Nah seperti itu untuk editnya. Jadi ini berhasil saya pesan edit. Saya di sini mencoba mencontohkan satu aja karena durasi terlalu lama, dan saya langsung lanjut yang selanjutnya ke dalam cari ke pencarian. Nah ini tuh pencarian ini seperti ini tabelnya. Nah kayak gini. Itu pencarian data menu. Ini untuk nama di atasnya seperti biasa. Maaf kepencet. Nah ini maksud dari style ini tuh CSS untuk ininya, untuk bikin desain tabel di webnya seperti ini misalnya. Nah ini desain ini tuh mulai dari ininya gede ya, warnanya hijau, dan ini merah. Ini tuh pakai CSS, dan codingannya seperti ini. Ini codingannya. Selanjutnya ke bawah lagi, ini untuk nama di atasnya. Ini maksud dari from action, from method ini untuk menampilkan data-data yang ada di database PHP-admin-nya supaya bisa tampil di dalam web. Ke bawahnya lagi, ini tuh tabel. Ini tabel untuk yang ininya, nama ininya, kode, nama, dan harga. Ini bisa juga diganti, misalnya jadi kode menu, nama menu makanan ditambah, bisa, jadi gak akan error ke dalam programnya. Selanjutnya ini untuk mengkoneksikan ke dalam koneksi PHP-nya ke webnya, jadi mengkoneksikan dari database PHP admin ke dalam
PHP yaitu dalam webnya. Ini tuh query, ini untuk menampilkan juga sama istilahnya sama kayak tadi. If maksud if ini jika menampung ini menampung variabel kata cari dari prompt pencarian. Ini itu untuk mengambil data dari menu yang ada di tabel PHP-admin. Jadi ini tuh ketika misalnya kita cari di sini, saya gunakan dua aja untuk kode sama nama. Kalau harga misalnya harga itu nggak terlalu efisien juga untuk dalam pencarian data, biasanya itu nama sama kode. Kalau dalam mahasiswa itu nama mahasiswa sama nomor NIM-nya kayak gitu. Di sini saya gunakan menu dan nama. Di sini kan saya akan coba untuk mencari nanti di sininya apakah udah berfungsi atau belum, nanti saya akan coba. Namun sebelumnya saya akan jelaskan terlebih dahulu ke bawahnya. Nah, ini pro menu ini kalau ada misalnya kita dicari di sini buah pepaya. Kalau ada itu bakalan langsung nampil di sini satu buah pepaya. Ini tuh ngambilnya itu dari tabel database yang ada di PHP-admin dengan nama makanan itu buah pepaya. Ini tampilnya seperti ini. Maksud dari ini tuh kayak barusan ngambil dari tabel menunya. Ini maksud dari ini tuh untuk mengambil, jadi ini tuh benar-benar namanya itu benar-benar sama kayak di dalam nama tabel di data PHP-adminnya, jadi nggak boleh beda, harus sama persis. Kalau tabel ini bisa kita beda atau bisa kita tambahkan juga. Kalau ini pun sekalipun ini jangan dibedakan ini, karena ini kalau nggak beda nantinya si data di sininya itu gak akan muncul. Kalau ini sama jadi muncul database nama-nama makanan yang ada ini di sini itu muncul di sini karena sama namanya. Kalau namanya ini beda, misalnya kodenya beda, terus ditambahin lagi dengan kode makanan, nah di sini tuh bakalan gak nampil. Di sininya tuh gak akan nampil, kode di sini gak akan nampil. Begitupun nama harga sebelumnya seperti itu gak akan nampil kalau ditambahin, kalaupun beda namanya. Ke bawahnya lagi langsung. Nah, kalau misalnya di sini kita cari, kita klik di sini, kita cari, masukkan namanya ataupun kodenya, tapi nggak ada di dalam datanya, maka akan nampil kayak gini, tidak ada data, tulisan kayak gitu. Jadi nantinya tuh bakal kayak gitu. Di bawahnya saya seperti biasa sediakan tombol untuk kembali agar lebih mudah dan lebih enak juga dilihatnya. Ini tombol kembali ini. Di sini saya akan coba mencari sebuah data. Di sini saya akan coba untuk buah apel. Nah ini seperti ini. Saya akan coba set ini. Nah, nampilnya ini satu, yaitu data yang sebelumnya yang barusan saya ketikkan langsung muncul di sini buah apel kayak gitu. Misalkan saya ingin nyarinya itu pakai kode, bisa buah apel itu kodenya 7. Masukkan di sini angka 7 seperti ini. Klik langsung nampil buah kodenya. Begitupun juga yang lainnya, misalnya pengen nyari data ini daging sapi, kode itu 11. Kita masukkan angka 11, langsung muncul daging sapi. Itu jenis datanya. Untuk pencarian mungkin hanya itu yang bisa saya jelaskan karena emang segitu, jadi simple banget untuk pencariannya. Yang terakhir saya jelaskan cetak ataupun print. Istilahnya print. Untuk cetak atau print itu codingannya seperti ini. Ini untuk nama di atasnya, ini nama di halaman webnya, ini itu untuk include, itu untuk koneksi ke PHP-nya. Ini border, ini juga untuk nanti desain web, desain tabel yang ada di web. Jadi ini seperti saya tadi bilang, ini bisa ditambahkan juga, jadi nggak harus persis sama dengan nama yang ada di dalam tabel database PHP-admin. Ini nomor ini juga sama kayak tadi, input kayak daftar barang. Jadi ini tuh untuk supaya penomorannya itu otomatis, jadi gunakan seperti ini. Nah, ini rumusnya kayak tadi ini. Di samping no itu harus ada tanda
tambah ataupun plus 2 kali, supaya kalaupun nambahkan data selanjutnya itu langsung otomatis bertambah dari 3 ke 4, atau nambahkan 1, 4 ke 5, dan seterusnya. Nah, kalau ini itu harus sama, namanya harus sama seperti yang ada di dalam data PPM adminnya. Jadi supaya tampil itu harus sama, nama-namanya harus sama seperti ini. Kode, nama, harga harus sama. Sebenarnya simple juga untuk codingan yang cetak atau print. Dan paling bawah itu ini tombol kembali, saya biasa menyediakan tombol kembali. Dan saya di sini akan coba untuk ngeprint, maksudnya untuk masuk ke dalam halaman cetak dari ini, tapi nggak saya print, tapi harus masuk ke dalam ininya. Saya coba ini cetak data menu. Nah, seperti ini. Jadi ini tuh otomatis ada tulisan print. Nih, ini nama printer saya, Epson S12 series. Jadi data yang ada di dalam database tersebut di web itu bisa langsung kita print atau kita cetak di webnya sini. Jadi nggak harus kita download ataupun ketik ulang, langsung aja kita print, maka langsung terprint atau tercetak lembar ini, lembar data ini, data menu ini, seperti itu. Ini saya juga menyediakan tombol kembali. Nah, masuk dari codingan ini tuh tabel ini tuh nama di sininya. Nah, ini tabel ini, nama ini, itu. Mungkin hanya itu untuk penjelasan, mulai dari koneksi, terus membuat indeks, dan selanjutnya itu membuat daftar menu makanan ataupun daftar database dari PPM admin supaya tampil di webnya. Sudah bisa saya jelaskan. Kemudian untuk cara inputnya juga, cara delete-nya juga, ngedelete atau ngapus dari web, dan otomatis data yang ada di PPM adminnya juga ikut kehapus. Kemudian edit juga sama, ketika saya tadi mengedit atau merubah data tersebut di web, otomatis database yang ada di PHP adminnya juga pun ikut berubah atau ikut berubah sesuai dengan yang tadi saya masukkan, merubah di webnya. Dan kemudian ada pencarian juga untuk mencari data, supaya kalau datanya banyak itu mudah dicari, karena kalau di scroll ke bawah itu biasanya agak sulit juga dan membingungkan ke kitanya. Jadi saya menyediakan juga tombol pencarian di sana agar mudah dalam mencari data. Kemudian yang terakhir barusan saya jelaskan itu cetak atau print. Jadi supaya lebih gampang dan bisa langsung di print di dalam webnya tersebut, saya sediakan juga untuk print cetaknya. Jadi otomatis bisa langsung mencetak atau ngeprint dari halaman webnya tanpa harus mendownload ataupun mengcopy ulang atau mengetik ulang data tersebut, kayak gitu. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata dan banyak kekurangan juga, entah itu pun dalam codingannya, itu dalam segi bicaranya. Pokoknya mohon maaf apabila banyak kekurangan, mulai dari video ini cara ngeditnya ataupun penjelasannya juga kurang dimengerti ataupun kurang jelas, mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.